Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, hadirin al hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab fadlil adzan, bab keutamaan adzan. Bab keutamaan adzan. Baik. Yang kita bahas sebelumnya apa aja keutamaan adzan? Malik. Apa aja keutamaan adzan yang kamu ketahui sebelumnya? Nulis nggak kamu? Apa aja keutamaan adzan, Malik? Yang pertama, orang yang adzan adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Terus apa lagi? Sok yang diingat apa? Tambah Repan. Mana Repan masuk nggak dia? Ibrahim, apalagi Ibrahim? Selain orang yang adzan adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Apalagi? Pahala yang adzan lebih besar ya daripada yang imam, karena apa? Yang adzan apa? Karena kata Rasulullah, al-muadzinu kafilun. Orang yang adzan itu adalah kafil. Apa itu kafil? Penjamin. Ya, menjamin benar dan tidaknya orang yang melakukan sholat, maka dia dapat pahalanya. Apa lagi? Repan, sok siapa aja yang tahu lah sok. Apalagi selain itu? Orang-orang akan bersaksi, bahkan bukan orang-orang, siapapun yang mendengar, baik dari manusia bahkan binatang sekalipun, dia akan bersaksi bahwasanya dia adzan. Apa kata Rasulullah? La yasma'u mudda sauti muadzin, tidaklah terdengar suaranya orang yang adzan, baik jinnun wala insun, baik jin ataupun manusia, wala syai'un, bahkan tidak pun sesuatu. Artinya sesuatu di sini mau benda mati, batu-batuan, bahkan pohon-pohonan, bahkan apapun itu, hewan, illa syahida yaumal qiyamah, kecuali dia akan bersaksi nanti di hari kiamat. Ya, kata Rasulullah, la yasma'u mudda sauti muadzinin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida yaumal qiyamah. Tidaklah terdengar suaranya muadzin oleh jin, oleh manusia, bahkan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini, ya tentu masuk ke dalamnya adalah hewan, ya. Maka apa? Dia akan bersaksi nanti di hari kiamat. Di hari kiamat bahwasanya dia ini adalah orang yang adzan. Baik. Itu keutamaan apa? Keutamaan adzan ya. Kita masih ada beberapa hadis dalam bab ini, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk ke hadis setelahnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan azan, faqulu kama yaqulul muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh yang azan. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis setelahnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berucap ketika dia mendengarkan azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'athhu maqaman mahmuda alladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang ketika mendengarkan azan, setelah selesai dia mengucapkan doa tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, apa kata Rasul? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka telah halal bagi dia syafaatku nanti di hari kiamat. Ya, ini salah satu orang ketika ingin mendapatkan syafaatnya Rasul, memperbanyak doa setelah apa? Dikumandangkannya azan. Doa yang sudah kita hafal ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, hadis setelahnya kita baca dulu hadisnya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang berucap ketika mendengarkan muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzanbuhu. Jadi barang siapa yang mengucapkan berdoa setelah mendengarkan azan, tentu setelah tadi dikumandangkan atau diucapkan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ini keutamaan pertama. Kemudian setelah itu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Apa keutamaannya? Ghufira lahu dzanbuhu, akan dihapuskan bagi dia apa? Dosanya. Jadi akan dihapuskan bagi dia dosa orang yang mengucapkan kalimat apa? Kalimat tadi setelah dia mendengarkan azan. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang tadi pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Maka dua hadis yang tadi disampaikan, dua-duanya adalah tentang azkar setelah seseorang mendengarkan azan, dan dua-duanya sahih. Maka perlu diperhatikan ya. Kemudian setelahnya, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah, doa tidak akan tertolak di antara azan dan qomat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Di dalam hadis ini, hadis yang terakhir ya, di dalam bab ini, karena setelahnya adalah bab fadli sholawat, bab keutamaan sholat-sholat. Jadi setelah selesai bab wudu, bab adzan, bab wudu, bab adzan, maka kita akan masuk ke bab tentang permasalahan sholat. Maka hadis yang terakhir ini, apa kata Rasulullah? Ya, Rasul mengatakan ad-du'a la turad, doa itu tidak akan ditolak. Jadi tidak akan ditolak ijabahnya. Jadi orang yang ketika berdoa di antara adzan dan qomat, maka doanya la yurad, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan waktu mustajab, ya, menunjukkan waktu mustajab. Kita tahu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya, apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, hambaku tentangku, kata Allah, katakanlah aku itu dekat.
Apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab permintaan yang meminta kepadaku, hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Ini jaminan dari Allah. Allah akan menjawab permintaan orang yang meminta kepadanya. Terkadang kita berlarut-larut dalam doa kita, ada yang kemudian merasa, ya Allah, kapan doa ini dijabah? Udah lama saya meminta tapi nggak dijabah. Ternyata dia meminta berdoa kepada Allah tidak mendatangi apa? Sebab-sebab mustajabnya doa. Perlu juga kita perhatikan hal ini. Ya, sebab-sebab mustajabnya doa, baik waktunya atau kondisinya, ya. Waktu ini perlu kita perhatikan. Seperti malam terakhir antara adzan dan qomat, ya. Atau ketika Dzuburi kulli salat, kata Rasulullah, di penghujung salat, yaitu doa-doa mustajab. Atau kita lihat kondisinya, kondisi terzalimi, kondisi sedang safar, sedang turun hujan, ya, maka ini termasuk perlu untuk kita perhatikan. Karena doa-doa kita pasti akan dijabah oleh Allah, itu pasti. Ya, jangan sampai kemudian kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadis-hadis yang tersisa ini dalam bab fadlil adzan, bab keutamaan adzan, dipaparkan oleh penulis rahimahullah. Di antaranya adalah sabda Nabi, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah oleh kalian apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini ada perintah ya dari Rasulullah, faqulu, maka ucapkanlah, berarti harus menjawab adzan. Karena Rasul memerintahkan kepada kita faqulu, sedangkan asalnya perintah itu ya al-amr yufidul wujub. Perintah itu faidahnya wajib. Ya, kadang-kadang kita kalau diperintah sama orang tua, walat loh, kamu nggak nurut sama orang tua, nggak boleh itu. Orang tua aja ketika kita memerintah sesuatu yang kadang kalau kita menolak perintahnya, ini masuk ke dalam bentuk durhaka kepada orang tua, apalagi perintah Rasul, apalagi perintah Allah. Ya, maka perlu diperhatikan. Kadang orang kita melihat adzan dia ngobrol-ngobrol, mending kalau ngobrol memang perlu ngobrol, maksudnya kadang teman kita nggak tahu akhirnya ngajak ngobrol gitu ya, tapi tetap kita setidaknya kita menjawab adzan. Ini karena perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqulu, ucapkan oleh kalian mithla ma yaqulul muadzin. Dan di antaranya adalah man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah, dan seterusnya. Baik. Kemudian juga di antara hadisnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Ya, ini juga perlu diperhatikan ya oleh seseorang ketika dia selesai mendengarkan adzan, dia membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Ini perlu juga kita ucapkan ya, karena keutamanya apa tadi kata Rasulullah, yang pertama dia akan mendapatkan syafaat, yang kedua dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Bayangkan ya, besar sekali keutamaannya. Dia akan mendapatkan syafaat dan dia akan apa? Dihapuskan dosa-dosanya. Ketika dia mendengarkan adzan, menjawabnya, kemudian dia berdoa dengan doa yang tadi disebutkan. Fa'amal hadithul awal, adapun hadis yang pertama kata Syekh Utsaimin, idza sami'tumul muadzin faqulu, maka di dalamnya ada keutamaan, keharusan bagi seseorang ketika dia mendengarkan adzan, maka dia harus mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka kita pun mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar.
kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sudah dijelaskan sebelumnya ya oleh Syekh Utsaimin. Kemudian wa amal hadits tsani, adapun hadis yang kedua, ya, barang siapa mendengarkan azan, artinya selesai muadzin mengumandangkan azan, kemudian dia mengucapkan salawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya, ya, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah salah satu dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di malam hari bertahajudlah engkau ya Muhammad, ya, sebagai bentuk nafilah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkanmu, ya, di tempat yang terpuji. Tentu ini tempat terpuji ini adalah tempatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tempat terpuji di sini katakan oleh Syekh Utsaimin adalah syafaatul uzma, syafaat yang besar. Tentu nanti setiap manusia yang masuk surga dia akan mempunyai dan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syafaat di sini maksudnya adalah syafaatul uzma, syafaat yang besar yang tidak ada seorang pun yang mampu dan akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Itu lifaslil qada, ya, untuk menentukan dan memutuskan keputusan-keputusan yang Allah Subhanahu wa taala putuskan bagi kita, menimbang-nimbang amalan. Karena nanti disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, kita disebutkan bahwasanya manusia yulhiqu minal qarbi wal ghammi ma la yutiquna fi dzalikal mauqifil azim. Nanti di hari kiamat manusia itu akan dipenuhi dengan karob. Karob ini rasa takut, wal gham, kekhawatiran di hari-hari itu. Yang ini jaraknya, batasannya harinya apa kata Rasulullah? Miqdaru khamsuna alfa sanatin, yaitu 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. Dalam kondisi kita telanjang, dalam kondisi kita tidak memakai sandal, dalam kondisi kita tidak dikhitan. Dalam keadaan la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran. Dalam kondisi seseorang tidak memiliki manfaat untuk dirinya dan juga tidak memiliki bahaya untuk dirinya. Pada hari yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari saling berlarian saudara dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, bahkan dari anak-anaknya sendiri, dia akan berlari. Maksudnya dia tidak akan mementingkan itu semua. Dia akan mementingkan dirinya sendiri ketika itu. Pada hari syamsu tadnu minhum qadru mil. Pada hari matahari itu dekatnya hanya 1 mil saja. 1 mil saja. Bayangkan ya, kemudian manusia mereka bercucuran keringat-keringatnya, itu tergantung dosa-dosa mereka yang mereka lakukan dan amalan mereka yang mereka lakukan di dunianya. Kemudian fayatulubuna min man yashfa'u lahum ilallahi fayatuna adam. Kemudian manusia berbondong-bondong 50.000 tahun mereka berdiri, ya, dalam keadaan kondisi yang tadi disebutkan. Kemudian akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, meminta syafaat untuk segera diputuskan ini keputusan nih. Karena tentu kondisi seperti itu mengkhawatirkan. Sampai kemudian ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ketika digambarkan bahwasanya manusia nanti dibangkitkan dalam kondisi apa? Telanjang, dalam kondisi tidak dikhitan dan tidak memakai sendal. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Anara ba'duna ba'dan ya Rasulullah, apakah nanti kita saling melihat?" Rasulullah mengatakan, "Wal mauqifu asyaddu min hadza." Kondisi ngerinya, dahsyatnya hari itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Bukan dengan kondisi yang tidak akan mempedulikan itu semua. Jangankan mempedulikan kondisi kita, bahkan kita tidak peduli dengan siapapun yang ada di sekitar kita, mau orang tua kita, mau ibu kita, mau bapak kita, mau anak kita.
Ya, karena masing-masing dia akan mengatakan nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku, diriku, diriku. Dan ketika itu Nabi Adam pun sama, tidak bisa. Kata Nabi Adam, pergilah kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, coba pergi kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, coba pergi kepada Nabi Isa. Akhirnya kata Nabi Isa, coba pergi kepada Nabi Muhammad. Akhirnya kita berbondong-bondong datang kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, dan itulah maqaman mahmuda, ya, tempat yang terpuji. Taib. Maka disinilah keutamaan orang yang bersalawat kepada Nabi kemudian membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Doa itu maka halatlahu syafaati, telah halal baginya syafaatku. Ya, dia akan mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis setelahnya, adapun barang siapa yang mengatakan ketika selesai mendengarkan adzan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Fahadhi tuqalu idza qala al-muadzinu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini diucapkan kata Syekh Utsaimin ketika yang mengumandangkan azan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, dan kalimat wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka ucapkan olehmu ketika itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula. Ya, kadang kita mendengarkan ya ada yang ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula. Dan ternyata ada dalil, ya, ada hadisnya, ada dalilnya. Amma akhiru haditsil bab, adapun hadis yang terakhir daripada bab ini, fa fihi al-hathu ala du'a bainal adzani wal iqamah. Maka di dalamnya ada anjuran untuk berdoa antara azan dan qomat. Wa anna du'a bainal adzani wal iqamati hariyun bil ijabah. Dan doa yang dikumandangkan antara azan dan qomat ini hariyun atau hurriyun, lebih sangat mungkin pasti untuk apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayan bagi antan tahiza hadhil fursata fatadullah azza wajalla. Maka sepantasnya seseorang dia untuk apa? Mengambil manfaat ini, kesempatan ini untuk dia meminta kepada Allah antara azan dan qomat. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala tazalu fi musalla man tadara salat." Dan kamu masih disebut sebagai seseorang yang salat ketika kamu menunggu salat. Ya, maka penting ketika kita masuk mendengarkan adzan, kita masuk ke masjid, kita salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah, jangan ribut. Karena kita kondisinya seperti sedang salat kata Rasulullah. Man tadara salat, selama masih menunggu salat, selama masih menunggu dikumandangkan iqamah. Kita masih dalam kondisi sedang salat, maka perbanyaklah kesempatan itu untuk berzikir, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang dalil, ya, yang afdal itu kapan seseorang dia berdoa, ya, di waktu-waktu sholat, yaitu antara adzan dengan qomat. Itulah waktu mustajabnya. Bagaimana dengan doa yang dikumandangkan oleh seseorang ketika selesai daripada sholat-sholat wajib? Salah satu wajib ada yang kemudian mengangkat tangan gitu, ya. Apakah itu ada sunnahnya? Sebagian ini mereka berdalilkan dengan dalil ketika seseorang dia selesai daripada sholatnya, atau dikatakan ketika doa atau waktu yang mustajab, apa kata Rasulullah? Ya, fi kulli dzuburis shalah, setiap terakhir daripada sholat. Maka dzuburi kulli sholat ini ada yang berselisih para ulama. Ada yang mengatakan dzuburi kulli sholat artinya selesai daripada sholat, maka kemudian dianjurkan dengan berdoa. Ada yang mengatakan dzubur ini adalah penghujung, masih dalam kondisi sholat. Jadi setelah dia seseorang sedang sholat mengucapkan salawat, kemudian apa? Dia berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min fitnatil masihid dajjal. Maka bisa setelah itu sebelum salam dia perbanyak doa. Ini dzuburi kulli salat. Ini maksud daripada dzuburi kulli salat. Tapi juga ada yang memahami itu dzubur kulli salat itu adalah selesai salat. Dibawakan lagi dalil oleh mereka yang menganggap ini termasuk sunnah atau boleh gitu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seseorang ketika selesai sholatnya, kemudian mengakhiri dengan apa? Istighfar, kemudian tahmid, kemudian takbir, tasbih, tahmid, diakhiri dengan tahlil, kemudian dengan apa? Dengan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, diakhiri dengan doa. Diakhiri dengan doa. Maka dalil itu kemudian dijadikan sebagai dalil boleh berarti kita berdoa setelah sholat. Ya, boleh kita berdoa setelah sholat. Taib. Kalau dari sisi boleh saja. Ya, jangan kemudian kita mengatakan itu bid'ah, tidak boleh. Ini hanya dari sisi pemahaman saja. Adapun boleh ya boleh saja, kapanpun berdoa, tentu kapanpun boleh. Tetapi yang tentu kita ingin ketika kita berdoa itu betul-betul di waktu yang waktu itu memang betul-betul dijabah doa kita. Jangan kemudian kita beranggapan, aduh doa saya ini udah lama sekali berdoa nggak dijawab-jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata dia apa? Ternyata dia tidak memperhatikan waktu-waktu mustajab. Ya, walaupun tentu doa itu kapan saja dikumandangkan, tetapi setidaknya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan waktu-waktu mustajab berarti apa? Ada waktu-waktu yang waktu itu lebih sangat mungkin Allah menjawabnya. Walaupun di selain waktu itu pun Allah akan mendengar pasti. Ya, Allah pun akan menjawab. Tetapi di waktu-waktu yang ada dalil jelas, seperti kita sedang safar, ya, seperti kita sedang didolimi orang lain, seperti ketika sepertiga malam, seperti kita sedang berpuasa atau ketika berbuka, ya, atau ketika turun hujan, yang jelas-jelas ada dalilnya, maka ini menunjukkan tentang apa? Tentang hal itu lebih sangat mungkin dijabahnya. Bukan sangat mungkin, sangat akan cepat dijabah. Kadang-kadang kita kan butuh jawaban yang cepat. Ya, kadang-kadang kita butuh jawaban yang cepat. Ya, walaupun tentu kadang-kadang Allah mengakhirkan permintaan kita ini justru itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kadang ya Allah, aduh saya pingin ini, pingin itu, nggak dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita husnudzon sama Allah. Berarti apa yang kita inginkan itu mungkin Allah nggak mengabulkannya sekarang. Kita mungkin belum siap. Kita mungkin kalau dikabulkan khawatir nanti malah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya apa? Husnudzon saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena al khair itu fi makhtarahullah. Yang baik itu yang Allah pilih, bukan yang kita pilih. Karena kita memilih sesuatu menurut kita ini baik gitu ya. Tapi ternyata tidak menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentu Allah yang paling tahu ya mana yang paling baik untuk hambanya. Maka senantiasa kita berikan serahkan ya urusannya kepada Allah. Yang penting kita minta saja. Yang penting kita minta saja. Jangan kemudian aduh udah lama nih saya minta nggak dijawab-jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia malas. Ini nggak boleh seperti itu, berarti dia putus asa dia. Ya, bahkan kalau kondisinya seperti itu khawatir dia termasuk orang yang sombong. Karena tidak mau meminta kepada Allah dengan alasan tidak pernah dijawab, bukan tidak pernah dijawab. Karena kata Rasulullah, yustajabu du'a li ahadikum, akan dijawab doa seseorang di antara kalian kata Rasul. Imma an yu'ajjala lahu fid dunya, bisa jadi ingat nih, bisa jadi jawaban itu disegerakan oleh Allah di dunia. Ya Allah pingin mobil, gejlik mobil, luhur rumah kita, hancur rumah kan? Ya Allah pingin motor, gejlik motor, atau ada motor sesaat setelah itu, bisa jadi sangat mudah bagi Allah. Bisa jadi Allah segerakan. Tapi apa kedua? Yang kedua kata Rasulullah, wa imma an yudakhirulahu fil akhirah, bisa jadi Allah simpan jawabannya nanti di akhirat sebagai pahala yang besar. Yang ketiga, wa imma an yukaffiru anhu dzunubahu, atau bisa jadi dengan cara dihapuskan dosa-dosanya. Atau dengan cara dipalingkan dia dari sesuatu yang dimakruhnya. Bisa jadi selama ini kita dipalingkan dari sesuatu yang kita benci, yang tadinya harus celaka nggak jadi celaka nih. Bisa jadi itu termasuk apa? Ijabahnya doa kita yang Allah berikan kepada kita. Intinya apa? Senantiasa kita harus husnudzon ya,
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam diskusi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya berada pada prasangkaan hambaku terhadapku, kata Allah. Falyadhun bi masya. Maka hendaklah berprasangka kepadaku sesukanya. Artinya apa? Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang akan kita raih. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita justru malah berprasangka jelek kepada Allah, maka ini khawatir kita justru akan mendapatkan kejelekan. Yustajabu du'a li ahadikum malam ya'jal. Akan dijawab seseorang di antara kalian doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Da'autu rabbi famastajabali. Aku telah meminta kepada Allah tapi Allah tidak menjawab-jawabnya untuk saya. Jadi seakan-akan dia tergesa-gesa menunggu jawabannya. Ya. Padahal jawaban itu kadang-kadang turun di waktu yang tepat. Bukan waktu yang kita inginkan, tapi waktu yang tepat memang menurut Allah Subhanahu wa taala. Tentu senantiasa kita memperhatikan waktu-waktu mustajab, kondisi-kondisi mustajab. Seperti apa kondisi mustajab? Seperti ketika kita menjauhkan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik makanan kita, minuman kita, pakaian kita. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar." Hadis keberapa? Dzakara rajul yutilu safar. Hadis ke-10. Kemudian Rasulullah ketika mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Bukan hadis itu. Hadis siapa ini sebelumnya? Hadis Abu Hurairah. Kemudian Rasul mengatakan, "Tsumma dzakara rajula." Kemudian Rasul menyebutkan tentang seorang yutilu safar. Orang ini sedang melakukan perjalanan panjang. Safar itu termasuk mustajab doa. Safar ini termasuk sebabnya dijawabnya doa. Yutilu safar. Yang kedua, as'atha akbar. Dia rambutnya acak-acakan berdebu. Ya, karena sedang safar, acak-acakan berdebu. Biasa orang safar itu lemah. Orang yang lemah itu orang yang lemah, yang safar, acak-acakan, bajunya mungkin berantakan, orang melihat dan meremehkan dia. Sedangkan apa kata Rasulullah, rubba daifin, berapa banyak orang-orang yang lemah bahkan dilemahkan orang lain, berapa banyak orang lemah dan dilecehkan orang lain, disepelekan sama orang lain. Dia orang kecil, dia orang miskin, dia orang intinya direndahkan. Apa kata Rasulullah, lau aqsama 'alallah la abarrah. Kalau dia bersumpah kepada Allah, minta kepada Allah, Allah jamin dia akan dijawab doanya. Ini hati-hati ya kepada orang yang kita anggap dia mungkin dari sisi harta nggak punya apa-apa, dari sisi kedudukan juga bukan siapa-siapa, jadi kita anggap dia ini. Padahal kalau dia takwa sama Allah, apa kata Rasul, lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kalau dia bersumpah kepada Allah akan dijawab doanya. Hati-hati, sumpahnya itu akan dijabah sama Allah. Yang pertama safar, yang kedua dia dilemahkan orang lain, yang ketiga yamuddu yadayhi ilas sama, dan yang ketiga apa? Dia mengangkat tangannya ke langit. Ini termasuk syarat mustajabnya doa. Yaitu ketika doa seseorang meminta kepada Allah dengan menengadahkan tangannya. Ya, walaupun memang sebagian berselisih, apakah setiap doa? Tidak, tentu tidak setiap doa. Nggak setiap doa kita kemudian mengangkat tangan. Doa naik kendaraan, doa masuk WC, keluar dari WC, atau doa apapun. Tidak kemudian setiap doa menengadahkan tangannya. Tapi doa-doa yang di dalamnya ada anjuran menengadahkan tangan, maka menengadahkan tangan. Dan termasuk apa? Mustajab doa. Apa kata Rasul? Hadis Salman riwayat Tirmidzi, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah maha malu dan maha mulia. Yastahi an yarfa rajul ilaihi yadayhi an yaruddahuma safran khaibatain. Allah merasa malu terhadap seseorang yang ketika dia meminta sama Allah mengangkat tangannya, ketika dia menurunkan tangannya safran khaibatain. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Allah malu terhadap orang seperti itu. Jadi Allah malu kepada seorang hamba ketika meminta dia mengangkat tangannya, ketika beres dia tidak dapat apa-apa. Allah malu, artinya Allah akan memberi. Dan yang keempat apa kata Rasulullah? Dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Dia memanggil Allah dengan nama-namanya yang baik, Asmaul Husna. Allah berfirman walillahil asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha, mintalah kalian dengan nama-nama itu kepadanya.
Ya Allah ya Razzaq urzuqni, ya Allah ya Ghaffar ighfirli, ya Allah ya Karim akrimni, ya Allah ya, apalagi misalkan kita meminta apa? Ya Ghani agnini, yang maha kaya berikanlah kekayaan kepadaku, atau apapun itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Fad'uhu biha, mintalah kalian kepada Allah dengan nama-namanya. Orang ini kata Rasulullah, dia sudah mendapatkan, sudah melaksanakan 4 syarat diterimanya doa oleh Allah. Dia sedang perjalanan panjang, dia kondisinya lemah, dilemahkan orang lain, dihina, direndahkan. Yang ketiga, dia ketika berdoa mengangkat tangannya ke langit. Yang keempat, dia ketika meminta menyebut nama-nama Allah yang maha husna. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, makan dia yang dia makan tuh haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai adalah haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan dia asupan-asupan yang terhadap dipakai oleh dirinya masuk ke dalam dirinya sesuatu yang haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dijawab doanya dengan itu? Intinya apa? Menunjukkan bahwasanya dengan kita melaksanakan berbagai macam syarat diterimanya doa sekalipun, kalau kemudian kita masih mengkonsumsi sesuatu yang haram, meminum sesuatu yang haram, memakai pakaian-pakaian yang haram dengan cara-cara yang haram, ini berselisih para ulama. Memakan makan yang haram baik caranya atau zatnya, untuk mendapatkan makan nasinya, nasi padang misalkan, tapi dengan cara yang haram, masuk ke dalam hadis ini. Atau dia uangnya uang halal, dia kerja, tapi yang dia makan babi misalkan, masuk ke dalam hadis ini. Apapun caranya, mau zatnya yang dia makan atau dia minum itu haram, maka masuk ke dalam hadis ini. Maka apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dijawab doanya karena itu? Karena apa? Karena ternyata ada sesuatu yang haram dalam dirinya. Pernah Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, dulu pernah beliau membebaskan seseorang budak. Ya, jadi al-wala liman a'tak, kata Rasul, wala itu, loyalitas itu bagi orang yang membebaskan. Jadi misalkan si A ini budak nih, saya beli si A ini 1 miliar, saya katakan kepada misalkan si A ini pemiliknya si B, B saya bayar nih si A ini 1 miliar. A, kamu sekarang hur, bebas. Dia merdeka. Bahkan si merdeka ini, si A ini dia, itu mewariskan untuk kita. Kalau dia punya harta, kita dapat bagian warisnya, seperti keluarga. Dan kita dapat walanya. Wala itu apa? Loyalitas dia. Dia pasti harus loyal sama kita. Ya, harus loyal. Pernah budaknya Abu Bakar As-Siddiq yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, dia bawa makanan, ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Mahadza, apa ini?" "Wa min aina?" Akhirnya, "Oh, ini makanan ya Abu Bakar As-Siddiq." Dikasihlah Abu Bakar As-Siddiq. Dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya, "Min aina hadza?" "Dari mana ini?" Kata mantan budak ini gitu ya, yang dimerdekakan, dia mengatakan, "Kuntu takhantu fil jahiliyah." Dulu saya ini dianggap dukun zaman jahiliyah itu. Jadi orang-orang kalau dulu tuh, padahal dia bukan dukun, bukan apa gitu ya, ditanya-tanya tentang, oh dia nanya-nanya, kata orang ini pintar. Ditanya-tanya, ternyata jawabannya benar. Wah benar nih kata dia. Akhirnya dia dikasih hadiah. Berarti hadiah itu adalah upah perdukunan. Sedangkan apa kata Rasul? Wa hulwanul kahin khabith. Upah perdukunan adalah khabith, haram. Ketika dia mengatakan itu, bahwasanya ini adalah upah yang dulu dikasihkan ke dia karena dia dianggap dukunnya berhasil lah gitu ya, sesuai dengan apa yang diucapkan, makanya dia kemudian hari itu dikasih hadiah. Dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dia makan, tahu itu adalah apa? Pemberian upah perdukunan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq apa? Mengambil telunjuknya dan memasukkan ke dalam mulutnya sehingga mengeluarkan seluruh isi-isinya. Dan mengatakan bahwasanya apa? Dalam ungkapan beliau ini intinya an-nar al-jismu nabatat bil haram an-naru aula bihi. Badan yang tumbuhnya karena perkara haram, maka apilah yang berhak untuknya. Sampai seperti itu. Khawatir apa? Khawatir di dalam diri kita tumbuh. Karena apa? Karena sesuatu yang haram. Khawatir termasuk perkara yang bisa menolak doa-doa kita, agar senantiasa doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa sampaikan ya. Ini sudah masuk ya, Tan. Baik.
Itu sudah selesai kita bahas hari ini. Insyaallah kita untuk kedepannya masuk ke bab fadli sholawat, bab keutamaan salat. Jadi tentang salat apa aja, keutamanya apa, itu akan dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.